Ada sebuah surat yang diturunkan di Makkah dan seringkali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat Jumat, ketika beliau menjadi imam. Dibaca lagi. Jumat depannya dibaca lagi. Jumat yang selanjutnya dibaca lagi. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kenapa surat itu terus diperdengarkan kepada kita, tapi ternyata hati kita sedang terlelap dalam tidurnya? Atau kita yang menjadi makmum kepada imam pada hari Jumat memang tidak faham dengan apa yang dibacakan oleh imam. Bertahun-tahun berjalan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, sepantasnya kita mengkaji ulang tafsir dan makna surat yang dibacakan oleh imam setiap Jumat. Suratul A'la dan Suratul Ghashiyah. Ana akan bacakan pada hari ini tentang makna Suratul Ghashiyah secara ringkas. Waktu tidak mengizinkan buat kita untuk berlama-lama di mimbar Jumat. Tapi antum memiliki waktu yang panjang dalam hidup ini. 24 jam kali 7 hari. Apa tidak bisa antum sisihkan waktu untuk membuka Al-Quran, membaca tafsir surat Al-A'la, Suratul Ghashiyah? Sudah pernah membaca Ustaz? Baca lagi. Sudah pernah membaca, sudah mengulangi, baca lagi. Karena kita diperintahkan untuk membaca surat itu hampir setiap Jumat. Lalu kita meremehkannya dan sok sudah mengerti. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Apakah telah datang kepadamu berita bahwa rumah yang engkau tinggali akan hancur? Apakah sudah datang berita kepadamu bahwa kota Jember ini akan hangus dan tidak akan ada lagi sebuah kota yang bernama Jember? Apakah telah datang kepadamu berita bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan rata dengan tanah? Engkau pun akan tenggelam berada di bawah tanah tersebut. Hal ataka hadithul ghashiyah? Tatkala semuanya dibangkitkan kembali dalam kondisi telanjang, manusia pada waktu itu terpisah menjadi dua. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Lalu Allah ceritakan bagaimana kondisi setiap kelompok ini. Allah menceritakan kelompok yang pertama. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah yang mungkin selama hidupnya di dunia terhormat, terpandang, senantiasa orang-orang menundukkan pandangan mereka kepada orang ini. Karena dia bos, atasan. Semua memanggil dengan ucapan yang penuh dengan penghormatan. Semua memberikan jalan terbentang untuk dia. Tapi pada hari kiamat, wujuhu yawma idzin khasyiah. Wajah mereka penuh dengan kehinaan pada hari itu. Selesai. Tiada pangkat dan tiada jabatan. Tiada harta dan tiada aset yang dibawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana pada waktu itu harta tiada berguna. Sekarang harta kita berguna. Kita punya kasus sama polisi, bisa bayar, bisa keluar. Tapi pada hari itu antum memang tidak punya harta sama sekali. Maka orang akan tahu dengan amalannya penuh dengan kehinaan pada hari itu. Amilatun nasibah. Tenggelam dalam azabnya, lelah. Penuh dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Yang sejatinya ketika hidup di dunia, Allah udah kasih tahu sama kalian bahwa bakal datang itu hari kiamat. Bapak kita mati, kakek kita mati, orang-orang yang melakukan kejahatan mati, sedangkan keadilan belum ditegakkan untuk mereka. Selesai kematian? La. Tidak selesai jamaah. Akan ada kehidupan kembali. Orang-orang yang melakukan amal dalam kehidupan ini tanpa iman kepada Allah, tanpa ikhlas untuk Allah, tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amilatun nasibah. Lelah di dunia, capek di akhirat. Lalu Allah katakan tasla naron hamiyah. Dia akan dibakar di dalam neraka yang panas. Jamaah,
Antum silahkan hidupkan lilin. Lalu antum taruh tangan antum 5 menit di lilin tersebut. Apabila antum tahan, silahkan antum bersiapkan diri masuk neraka. Nggak ada yang tahan. Apabila kita tahu bahwasanya 5 menit di atas lilin kita tidak tahan, bagaimana dengan api neraka? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya antum di sana. Antum bisa lihat tatkala ada minyak yang tahu-tahu datang ke tangan kita dalam kondisi panas, ngelupas kulit kita. Tasla naron hamiyah. Itu satu kelompok. Allah lanjutkan cerita tentang mereka. Tusqa min ainin aniyah. Di dalam api yang panas mereka kehausan. Mereka memerlukan air. Dikasih sama Allah. Allah ciptakan buat mereka mata air untuk minum penghuni neraka. Tapi mata air itu mendidih. Mata air itu akan merusak mulut dan usus mereka. Kita minum teh kepanasan, kita langsung letakkan. Bagaimana kalau mereka dicontang dengan air tersebut? Sehingga mereka minum, mulut mereka hancur lebur dengan panas api neraka. Makanan, ya, mereka juga dapat makanan. Apa kata Allah? Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka dapat makanan. Makanan dari duri yang dengan kebusukan aromanya, yang akan membuat luka mulut mereka. Orang tujuan makan adalah agar sehat dan agar tidak lapar. Tapi makanan penghuni neraka la yusminu wa la yughni min ju'. Jamaah, antum sekarang makan enak. Apakah antum akan terus makan enak setelah kematian tiba? Awal dari hari-hari akhirat tatkala kita dikubur kita. Tatkala anak kita tercinta menginjak-injak jasad kita di dalam tanah. Tatkala kemudian mereka pergi meninggalkan kita, menikmatin harta yang kita tinggalkan. Tatkala sebagian keluarga ribut memutuskan silaturahim gara-gara harta bapaknya yang telah meninggal dunia. Ternyata bapaknya mati meninggalkan dosa, membuat anaknya saling memutuskan silaturahim. Kiranya anak akan mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam. Itu kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, Allah mengatakan wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Ada kelompok kedua, ashabul yamin. Wajah mereka, tubuh mereka penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Kenapa? Li sa'yiha radiyah. Karena dalam kehidupan dunia mereka beramal. Kita kenapa datang salat Jumat? Kita kenapa datang di awal waktu? Kenapa ada yang duduk di saf pertama? Ada yang duduk di saf kedua? Kenapa ada yang terlambat? Semuanya beramal. Tapi penghuni surga, lisa'iha radiyah. Ridha mereka dengan usaha yang telah mereka lakukan pada saat ini. Antum di dunia lihat, orang-orang yang masuk kantor telat, orang-orang yang datang ke tempat kerjaannya telat, berapa lama dia bertahan di tempat kerjanya? Dia akan dibenci oleh bosnya. Dia akan dikasih SP1, SP2, kemudian dikeluarkan dari kerjaannya. Bagaimana kalau kita tiap Jumat telat? Jumat kemarin telat, Jumat sebelumnya telat, Jumat sebelumnya telat, terus telat kita. Kita nggak pernah tepat waktu. Kita nggak pernah hadir ketika imam belum naik mimbar. Penghuni surga, wajah mereka gembira karena lisa'yaha radiyah. Mungkin antum tidak merasakan apa hasil kerja antum di saf pertama. Sekarang antum tidak merasakannya. Tapi kelak antum akan berseri-seri wajah antum. Antum akan ridho, iya ya Allah, aku tinggalkan kerjaanku, aku duduk di saf pertama karena aku yakin akan ada hari hisab. Lalu Allah mengatakan fi jannatin aliyah. Dia akan berada di surga yang tinggi. Antum bisa lihat orang tinggi-tinggian bangun villa. Dia kepingin punya villa yang bisa melihat ke kota Jember. Dia ingin punya villa yang udara dan pemandangannya begitu menyenangkan jiwa. Kalau antum punya villa di dunia, yakin akan ditinggalkan sama antum. Akan diperebutkan oleh anak-anak antum. Yakin kita seperti itu. Tapi nanti di akhirat, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Apakah dengan posisi surga yang tinggi? Pohon-pohon yang besar, susah bagi kita untuk memetiknya. Di surat yang lain Allah mengatakan qutufuha daniyah. Kita sering diceritai sama orang tua kita ketika kecil, nah di surga nanti, nah
Kamu mau anggur, datang tuh buah anggur. Kamu mau mangga, datang tuh buah mangga. Nah, tidak seperti di dunia. Tatkala musimnya habis, kita tidak bisa menikmati. Kecuali kita beli dengan harga yang mahal. Kita bisa beli, kita harus kupas dulu. Kita harus memotong-motongnya. Kita makan, kemudian kita sibuk membuangnya. Di surga lah, fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada omong kosong di surga. Nggak ada cacian dan makian di surga. Nggak ada bully membuli di surga. Nggak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Nggak ada. Yang ada semua ucapan yang penuh dengan keindahan. Lalu Allah katakan, bagaimana mereka di dalamnya, fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariku masfufah. Di surga ada mata air dari sungai-sungai, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari air. Jamaah yang Allah sediakan buat kita, yang kita diingatkan setiap Jumat. Imam mengatakan wujuh yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah. Semuanya antum dapatkan. Antum menikmatin kehidupan itu. Antum gak tertarik. Allah seakan-akan sedang mengiklankan buat kalian sebuah keindahan. Tapi memang kebanyakan kita tidak tertarik. Di surat Sabbihisma Rabbikal A'la, Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia.